Baik, terima kasih banyak kepada panitia yang bertugas. Untuk moderator kita yang kedua kali ini, nggak kalah kerennya dari moderator kita yang pertama tentunya. Dari prestasi yang udah diraih ini ada banyak banget, yaitu ada juara 3 dan juara favorit Duta Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2021. Lalu ada Duta Genre Kolaboratif Kota Malang tahun 2021 hingga 2023. Lalu juga pernah meraih juara 3 dan juara favorit Video Edukasi Nursing Scientific Festival Vikas UP tingkat nasional tahun 2022. Bisa scroll ke atas. Nah, untuk riwayat kepanitiaannya nih. Kakak moderator kita yang kedua kali ini pernah menjadi BPI NSF atau Nursing Scientific Festival pada tahun 2021, Staff Danus Upgrading tahun 2021, serta BPH acara English Club pada tahun 2021. Dan kakak moderator kita yang kedua ini juga tergabung dalam berbagai organisasi nih. Nah, dari organisasinya ini ada Volunteer Leo Club Malang Arrow pada tahun 2022, Duta Genre Kota Malang tahun 2021 hingga 2023, SSI atau Serikandi Sungai Indonesia tahun 2022. Kemudian bisa dilanjutkan, ada banyak banget nih pengalaman public speaking-nya dari kakak moderator kita. Nih, pernah menjadi Master of Ceremony Lions International Peace Poster Contest pada tahun 2022, Master of Ceremony Sidang Tahunan Ilmi KIT pada tahun 2022, serta pernah menjadi Master of Ceremony Research Center FKUB 2022. Untuk pendidikannya, saat ini moderator kita yang kedua sedang menempuh pendidikan di program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Langsung saja kita sambut moderator kita yang kedua, yaitu Kak Putri Nurfadila Azahra. Halo. Halo Kak. Halo, terima kasih nih kepada MC atas kesempatan dan juga waktunya. Gimana nih kabarnya dari MC? Wah, kalau dari saya sendiri alhamdulillah sangat baik Kak kabarnya. Kalau dari Kak Putri sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabarnya baik juga. Oke, karena tadi udah dikenalin nih ya lewat CV, saya mungkin kenalan lebih singkat aja. Beli mangga di malam hari, dicoba manis rasanya. Halo, nama saya Putri, salam kenal semuanya. Nah, karena tadi kan udah dikenalin ya, pasti nggak sabar banget kan siapa sih pemateri hebat kita yang kali ini, yang kedua ya pastinya. Mungkin langsung saja kepada panitia yang bertugas bisa menampilkan CV pemateri kedua kita. Oke, pemateri kita yang sangat luar biasa ini memiliki pengalaman kepanitiaan pada tahun 2017 menjadi CF Komite of Community Service Pokari. Kemudian, riwayat organisasinya pada tahun 2020 sampai 2022 Indonesian National Nurse Association INNA. Beliau juga memiliki pengalaman pada seminar and conference pada tahun 2017 menjadi Speaker of Student Character Building BKM of Medicine Faculty Brawijaya University. Kemudian untuk sosial project-nya pada tahun 2018 yaitu menjadi volunteering as speaker and healthcare provider of community service in Kucur area. Ini adalah beberapa sertifikasi yang beliau miliki, salah satunya yaitu pada tahun 2020 sampai 2025 registered nurse. Kemudian beberapa penghargaan yang beliau raih, salah satunya pada tahun 2021, yaitu Indonesian Education Scholarship Awardee. Beliau juga memiliki riwayat pendidikan pada tahun 2014 sampai 2018, menjadi Bachelor of Nursing EQL Level 5 in Brawijaya University. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 menempuh pendidikan di University of Brawijaya Nurse Probation Program. Dan yang paling terbaru menjadi Master of Science and Health in University of Dundee 2021 sampai 2022. Materi kita yang sekarang ini bekerja menjadi Student Ambassador University of Dundee pada tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2022 sampai sekarang juga menjadi Educational Content Creator University of Dundee dan menjadi Nurse Intern 1 District Nurse Service in National Health System atau NHS Tayside Dundee. Oke, langsung saja kita sambut materi yang kita luar biasa nih pada malam hari ini. Nurse Widianingtia, Sarjana Keperawatan Master of Science. Kepada Nurse Rika, apakah bisa bergabung bersama kami, Nurse? Halo, Kak Putri. Selamat siang dari UK, teman-teman semua.
Halo, selamat siang. Wah, di sana ini masih siang ya, Kak, ya? Wih, Iya, manggil Kak masih atau Nurse? siang. Ini bingung manggil Bebas, Nurse bebas, aja bebas. mungkin ya. Oke, oke. Oke, hari ini saya sangat senang sekali nih bertemu dengan Nurse Rika nih ya, dan juga bertemu dengan teman-teman semuanya meski secara daring, tetapi saya harap dengan adanya alumni bercerita tentang karir ini dapat menjadi wadah silaturahim dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pastinya. Oke, yang saya ketahui nih Hmm. Nurse Rika, salah satunya Nurse Rika ini menjadi salah satu peraih award di beasiswa pendidikan Indonesia. Waduh, keren banget nih ya. Kalau kalau boleh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau boleh tahu sendiri nih dari Nurse Rika dulu mengetahui informasi tersebut itu dari mana, Nurse? Kebetulan emang beasiswa ini, nah mungkin nanti saya sharing. Jadi Hmm, beasiswa pertama dari Kemendikbud yang berkolaborasi dengan hmm. LPDP. Jadi kalau teman-teman tahu LPDP, beasiswa ini kebetulan baru launching tahun kemarin waktu saya intake studi di tahun 2021. Jadi kayak angkatan pertama. Jadi hopefully mungkin dengan webinar ini juga banyak banget paparan. Oh, kalau keluar negeri beasiswanya ada banyak loh opportunity-nya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing juga terkait beasiswa Wah, pendidikan Indonesia. iya, wah, keren banget nih, Nurse. Ya, memang banyak sekali sih kalau dibilang beasiswa di luar negeri itu sangat banyak macamnya. Mungkin saya juga pernah lihat tuh bingung banget tuh. Ada yang beasiswa macam-macam sebenarnya ya. Salah satunya adalah beasiswa pendidikan Indonesia itu tadi. Mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjutnya ataupun mungkin lebih detailnya lagi oleh Nurse Rika ya. Mungkin kepada Nurse Oke, Rika, apakah sudah bersedia, sudah siap? oke. Boleh, boleh, boleh. Ini saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, Oke. siap, Nurse. Ini. Berarti di Indonesia lagi malam ya ini sekarang. Iya, ini lagi jam 8:30 malam, hampir jam 8:30. Oh my God, tapi semoga masih semangat ya. Tadi saya lihat Bapak Haris juga waktu menyampaikan materi, jadi kayak makin-makin semangat. Jadi kalau lihat nih foto nih studi di luar negeri sebagai seorang perawat, pasti yang tergambar dalam pikiran pasti jalan-jalan. Of course yes teman-teman semua. Jadi kalau kita keluar negeri kita bisa jalan-jalan. Ini saya jalan-jalan waktu udah nyampe UK dan ternyata masih jalan-jalan lagi bonusnya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ke UK, ke daerah Eropa, di sini kebetulan kan kalau misalnya fanbase bola bisa ke Liverpool, ke Manchester, Old Trafford kalau yang suka. Terus kalau suka jalan-jalan juga ke London Eye dan segala macam. Ya, karena basically itu bonus banget sih untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pas studi di luar negeri juga, ternyata kita bisa jalan-jalan lagi ke luar negerinya lagi. Jadi waktu saya saat ini di UK, saya bisa mainlah ke negara lain waktu libur, jadi sempat ke Turki atau ke mana-mana lagi. Jadi pasti yang tergambar ketika studi di luar negeri adalah jalan-jalannya. Dan saya mau bilang iya karena kita di luar negeri gitu teman-teman. Nah, tapi di sini kalau misalnya beyond all of that teman-teman, this jadi ini waktu saya jadi di posisi teman-teman. Jadi waktu saya juga masih kuliah, saya angkatan 2014, jadi waktu itu pas saya kuliah udah mempersiapkan gitu, oh saya sukanya apa sih? Nah di sini bisa lihat teman-teman, saya juga tergabung di eksekutif mahasiswa, saya juga ikutan BEM, saya ikutan himpunan, jadi kayak teman-teman juga di Himka Jaya. Dan ini kalau kalian teman-teman lihat di sini, kalau nggak tahu sekarang masih ada nggak ya tim kontrol pembinaan untuk Probin Maba? Saya juga ikutan dari untuk membina maba. Jadi saya explore a lot of things during my bachelor degree atau kayak sekarang kalau misalnya teman-teman lagi kuliah saya juga mengalami semua. Jadi anak organisatoris banget lah. Nah, tapi akhirnya waktu di akhir semester karena saya tahu saya orangnya suka pengabdian masyarakat nih gitu. Jadi kayak saya selalu part of departemen sosial. Jadi akhirnya oke lah kita coba ngajuin pendanaan. Jadi ini waktu bikin pengabdian masyarakat. Jadi kalau sebelumnya tadi kan masih general gitu kayak anak organisasi yang general, pengabdian masyarakat yang general. Nah, ini udah spesifik ke nursing nih. Jadi di akhir semester akhirnya cobalah ngajuin pendanaan dan alhamdulillahnya mendapatkan pendanaan hibah untuk pengabdian masyarakat. Jadi waktu itu saya bikin terkait bersama tim itu untuk pengabdian masyarakat di bidang diabetes di Malang. Jadi kalau teman-teman ini daerah Pokari itu di daerah Dau. Jadi kalau lagi ada profesi atau teman-teman nanti ada
di semester 7 tuh kalau nggak salah studi klinis. Nah, that's one of things that I also did as well. Nah, akhirnya setelah melewati 4 tahun bachelor degree, teman-teman, terus kemudian juga profesi, jadi selama profesi 1 tahun, super seru banget. Finally, akhirnya nyampe di sini, di tahun 2019 akhir. Jadi kayak pas sebelum pandemi berakhir, sebelum pandemi mulai ya. Jadi waktu Desember baru officially lulus dan baru mendapatkan STR 2020 gitu. Jadi baru banget juga terregister. Nah, ini perjalanan dimulai. Jadi kalau tadi di awal kan lihat, aduh ke luar negeri gitu kan enak, jalan-jalan. Tapi bahkan sebelum saya studi di luar negeri, saya udah persiapan matang gitu teman-teman. Salah satu yang menurut saya takes time itu adalah persiapan bahasa. Jadi di sini dia memakai standar IELTS atau TOEFL IBT. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke luar negeri, kalau sekarang lagi fase apapun, saya selalu nge-high recommended belajar bahasa Inggris dari awal karena akan sedikit takes time untuk mempelajarinya gitu. Jadi waktu saya udah lulus pas sebelum pandemi, dan ini pas pandemi saya belajar IELTS gitu teman-teman untuk persiapan studi ke luar negeri. Dan pada tahun 2020 ingat banget pada saat itu lumayan puncak baru pertama kali gitu. Jadi kayak beasiswa belum ada yang buka dan tes IELTS juga nggak ada yang buka. Tapi akhirnya gimana, keep going. Kita tetap melakukan untuk persiapan studi per tadi karena itu tadi takes time untuk persiapannya. So, perkenalkan tadi prolog ya teman-teman. Jadi saya Rika Widianing Tias, biasa dipanggil Rika. Saya angkatan 2014, nursing juga. Jadi mungkin kakak tingkatnya kali ya. Kalau saya lihat tadi ada angkatan 2020, wah jauh banget ya sepertinya. Um, jadi hari ini kita mau sharing nih terkait study abroad. Apakah kita sebagai nursing bisa nggak sih opportunity-nya untuk study abroad? Gitu. Jadi nanti kita akan bahas a little bit. So how ya kelihatan yang mimpi besar tadi seorang perawat gitu ya kuliah ke luar negeri. Biasanya kan kalau dulu waktu saya kuliah tuh jarang banget ada paparan untuk study abroad gitu teman-teman. Jadi waktu saya ngisi sekarang tuh seneng banget karena wah akhirnya nih biar teman-teman semua bisa paling nggak oh iya ternyata kita bisa loh punya opsi untuk studi di luar negeri. Dan di sini yang saya selalu highlight adalah untuk pertama adalah planning. We have to be a good planner. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman lagi semester 7 atau semester berapa di sini kira-kira? Mungkin bisa chat di kolom komentar kayak, oh semester 5 atau semester berapapun, atau yang teman-teman SAP yang memiliki tujuan oke mau studi lanjut gitu. Studi lanjutnya kan kita opsinya bisa di dalam negeri atau bisa di luar negeri. Nah, kita bisa mulai ngeplan nih, oke saya mau studi misalnya sekarang mau studi ke luar negeri tahun 2023. Nah, selama 1 tahun itu, kira-kira apa yang perlu saya persiapkan itu. Jadi di plan gitu teman-teman, mau studinya kapan dulu, mau studi S2-nya, mau studi S3-nya gitu. Jadi di situ nanti akan teman-teman tahu isi planning ini apa sih? Isinya adalah this preparation ya. Tadi saya bilang di awal preparation-nya nggak sebentar teman-teman ya, karena itu yang paling penting adalah dokumen. Dokumen itu karena kita keluar negeri, jadi kayak ijazah, transkrip, semua yang kita punya nanti kalau teman-teman udah lulus itu akan ditranslate. Kalau nggak salah kalau di UB karena udah bilingual jadi nggak perlu ditranslate gitu teman-teman. Cuma this is one of the preparation that you need. Nah yang kedua juga preparationnya apa? Ini adalah write documents. Jadi yang saya bahas di preparation ini adalah persiapan teman-teman untuk beasiswa dan juga untuk daftar di kampus di luar negeri. Jadi ini adalah semua biasanya ini yang biasanya dibutuhkan gitu. Jadi kalau udah mau ke luar negeri, oke, berarti tadi dokumen. Dokumennya udah disiapin. Yang kedua, ini data berkas-berkas yang perlu dipersiapkan kayak misalnya CV yang tadi teman-teman lihat di awal. CV yang saya tampilkan itu adalah standar CV yang bisa dipakai menggunakan Europastyle. Recommendation letter ini memberikan rekomendasi kita. Kita mau studi lanjut, siapa yang mau ngasih rekomendasi? Bisa dari dosen pembimbing, bisa juga dari kalau teman-teman nanti udah lulus, terus bekerja, bisa dari tempat kerja. Intinya yang memberikan rekomendasi kita mau studi lanjut. Terus juga ada namanya personal statement atau essay, ada study plan, ada research proposal, dan ada scholarship essay. Berkas-berkas ini adalah berkas-berkas yang teman-teman nanti akan tulis, oh iya, alasannya kenapa studi lanjut sih? Dan kalau nanti tidak ngomongin scholarship essay, kenapa sih teman-teman mau kuliah di luar negeri? Itu nanti akan teman-teman tulis di yang namanya essay. Jadi essay-nya bentuknya macam-macam.
Dan di sini juga ada language preparation. Of course, this is the most important thing, teman-teman. Kalau kita ke luar negeri, kita membutuhkan sertifikat bahasa, biasanya diterima IELTS ataupun TOEFL IBT. Dan ini mungkin akan sangat bervariasi tiap orang. Oh, pada saat itu, saya starting point-nya nggak langsung bagus ya, teman-teman. Apalagi kalau di UK, itu rata-rata untuk master biasanya 6,5 sampai 7. Bahkan dulu saya ingat banget, ada salah satu nursing yang saya daftar, misalnya di Manchester, dia butuh each band-nya 7. Jadi kalau teman-teman tahu, IELTS itu dari 0 sampai 9 gitu. Jadi itu cukup tinggi. Jadi waktu itu saya starting point-nya masih di bawah 5 lah. Jadi waktu saya profesi, saya udah siap persiapan gitu. Jadi kalau sekarang mumpung masih di semester berapapun, jadi bisa mulai cek-cek IELTS kayak gimana ya gitu. Jadi ini persiapan. Persiapan apa aja yang diperlukan untuk studi di luar negeri. Nah, ketika udah kita planning, oh saya mau kuliah nih di 2003, terus kemudian udah persiapan juga, mulai nyicil-nyicil persiapan. Nah, yang perlu kita lakukan, kita udah mulai take action. Pertama adalah decide your major. Jadi kira-kira sebagai background kita di sini semua nursing nih. Jadi kalau saya ngobrol sama sesama nursing kan lebih nyambung ya. Jadi kayak, oke, nursing kan kalau kita pelajari kan ada banyak ya cabangnya di Indonesia. Ada keperawatan anak, ada maternitas, ada medical bedah, dan segala macam. Nah, kira-kira kalau untuk master level, teman-teman biasanya kita perlu spesifikasi. Kira-kira kita interestnya di mana sih? Mungkin ada yang general, dan that's okay. Tapi tergantung teman-teman kira-kira maunya arahnya kemana. Jadi di sini itu akan mempengaruhi terhadap pemilihan universitas dan juga negara. Jadi kalau misalnya contoh, oh ya saya mau ke perawatan anak deh. Kalau di luar negeri juga ada kayak ada digital health juga, ada nursing di bagian itu. Ada banyak banget karena pilihan keperawatan di luar negeri itu sangat banyak. Makanya kayak kita dari awal harus state dulu kita mau arahnya kemana gitu keperawatannya. Jadi biar memudahkan kita untuk ngeseleksi jurusan yang bakal kita ambil. Nah, akhirnya di sini coba teman-teman lihat, saya bikin tuh akhirnya oke, pada saat itu saya pengen keperawatan misalnya kayak, kita misalnya milih oke keperawatan medical bedah. Oke, medical bedah. Nah, kira-kira di situ yang menyediakan nursing yang spesifikasi keilmuannya ada medical bedah di mana aja ya, gitu. Karena pada saat itu saya pengennya di komunitas, akhirnya saya udah memilih nih keperawatan di berbagai negara ya, gitu teman-teman. Misalnya kayak di US, terus di UK, di Australia, ada di macam-macam negara di Asia juga gitu. Tapi dari situ akhirnya saya mengkerucutkan, oke, saya pengen di English based country karena pertama language ya teman-teman. Kalau misalnya saya kuliah di negara misalnya yang bukan berbahasa Inggris, mungkin saya harus belajar bahasa lagi. Saya pengen belajar udah ngomongin nursingnya gitu, juga belajar bahasa lagi, oke. Dan ternyata emang salah satu nursing best school di dunia juga di English based country. That's why di sini saya udah nge-list kira-kira negara mana aja ya yang nge-provide jurusan. Nah, terus ketika udah tahu jurusannya apa, kira-kira kita udah milih kampus-kampusnya. Oh iya, misalnya saya pengen keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas yang bagus di mana aja? Cek, di US. Di US lebih ke perawat yang ke praktisi, jadi lebih ke medical bedah, misalnya lebih ke praktisioner lah. Kalau misalnya di Australia, di spesifikasinya apa ya gitu. Jadi ada tipe-tipenya. Kalau di UK, dia lebih ke advanced nursing. Dan di sini juga salah satu kalau teman-teman tahu Florence Nightingale, nah dia di sini gitu. Jadi modern keperawatan nursing itu berasal dari UK. That's why di situ saya memasukkan UK itu jadi top list untuk belajar nursing karena emang kayak ibaratnya kita belajar langsung di tempat ilmu keperawatan itu ada. Nah, selanjutnya juga kita udah mulai nih ngelis scholarship. Jadi kalau kita ngomongin scholarship ke luar negeri teman-teman, itu akan ada banyak. Jadi kalau teman-teman mau ngeakses ini, saya ada di Instagram, bisa banget di-download, atau bisa aja cari di Google juga. Intinya beasiswa itu ada banyak. Ada dari dalam negeri dan juga dari luar negeri fundingnya. Jadi kalau dalam negeri, itu misalnya apa? Misalnya LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana dari Kementerian Keuangan, terus kemudian juga ada yang dari saya ini, BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dari Kemendikbud, dan juga ada beasiswa dari luar negeri, teman-teman, misalnya negara dari UK tadi, ada namanya Chevening Scholarship, ada Fulbright Scholarship, ada Fulbright itu dari US, kemudian Australia itu dari Australia itu AAS namanya Australian Awards itu dari Australia. Jadi kenapa di sini saya membuat list banyak banget kampus? Karena
biar kita bisa mencoba banyak beasiswa juga. Jadi kayak misalnya, oh ya saya udah punya list kampus di Australia nih, saya bisa nyoba beasiswa dari negara Australia. Jadi funding dari Indonesia, bisa dari luar negeri, dan juga ada funding dari kampus tersebut. Makanya di make sure terus teman-teman, kira-kira kita butuh fundingnya seperti apa, karena ada yang full, ada yang partially juga. Intinya ketika kita menjadi scholarship hunters di sini harus banyak-banyakin riset beasiswa, riset kampus, kira-kira kita mau ngapain sih gitu. Nah, ini adalah salah satu beasiswa yang yang tadi bilang di awal ya, saya angkatan pertama. Jadi dari Kemendikbud, pembiayaannya fully funded dari beasiswa teman-teman, visa, tiket pesawat, biaya hidup di sini, biaya uang kuliah gitu. Semuanya di cover dari Beasiswa Pendidikan Indonesia yang berkolaborasi dengan LPDP. Di sini beasiswanya dari S1 sampai S3, ada degree, dan juga ada non-degree. Jadi kalau teman-teman misalnya kayak punya adik, oh saya mau S2, bisa nih pakai jalur ini. Tapi dia bedanya dengan LPDP kan dia ada reguler dan skemanya ada banyak. Kalau di BPI dia lebih ke arahnya akademisi. Nanti teman-teman coba cek kira-kira yang cocok skemanya apa aja ya gitu. Kira-kira kalau saya nggak mau kuliah sih, saya mau coba non-degree, ya coba bisa di non-degree. Atau kayak teman-teman mau exchange nih, bisa pakai ISMA. Itu juga bagian dari beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi highly recommended banget untuk ngecek di beasiswa Kemendikbud ini. Nah, ini dia yang tadi saya bilang ada S1, S2, sampai S3, dan juga ada beasiswa LPDP itu sendiri. Jadi LPDP part dari BPI juga. So, gimana cara milihnya? Skema ditentukan kayak misalnya teman-teman skemanya mau apa. Kalau misalnya di BP ini nggak ada yang dirasa cocok, bisa daftar yang di beasiswa LPDP ini teman-teman. Jadi di sana akan ada juga beberapa skema. Jadi sangat disesuaikan lagi. Balik lagi kayak tujuan teman-teman mau kuliah ke luar negeri kira-kira mau ngapain ya gitu. Kalau kata Pak Haris tadi kan ada beberapa pathway dari nursing. Oh kita bisa jadi akademisi, kita bisa jadi praktisi gitu. Jadi ditentukan dari awal. Kita mau ngapain sih sebenarnya? Dan di sini dari waktu itu saya daftar, itu sekitaran 20.000 yang daftar dan yang penerimanya untuk skema yang saya ambil, jadi skema saya adalah S2 PTN, perguruan tinggi negeri luar negeri, dan itu kalau nggak salah pendaftarnya segini dan yang diterima 25. Nah, satu dari saya itu yang 19 dari satu orang ini yang saya berangkat tahun kemarin gitu. Jadi nanti bisa banget dicek-cek lagi teman-teman kira-kira yang cocok yang mana ya gitu buat saya beasiswanya. Nah, ini komponen pendanaannya yang saya tadi bilang di awal, jadi benar-benar literally fully funded, semuanya dibiayain. Apakah yang kita siapkan tadi worth it, teman-teman, persiapannya? Of course, yes. Jadi, karena persiapannya tuh lumayan takes time dan juga biaya yang dibutuhkan tuh nggak sedikit gitu ya, teman-teman. Tapi tuh keganti kok ibaratnya modal investasi kita. Karena biasanya satu hourly itu bisa dapat 1-2 M. Untuk semuanya ya. Jadi untuk uang kuliahnya, untuk biaya kita per bulan living cost di sini kan cukup mahal, visa, tunjangan dan segala macamnya. Jadi itu so much worth it. Jadi kalau teman-teman sekarang, oh saya mau pengen nih ke luar negeri, iya. Soalnya dapatnya lumayan besar banget ya teman-teman. Jadi perjuangannya tapi juga harus tetap dimulai gitu. Nah, di sini tahapan seleksinya yang tadi saya bilang, jadi berkas-berkas di awal yang persiapan tadi, itu udah mulai disiapin kira-kira apa aja gitu. Terus kemudian ada biasanya, seperti biasa ada administrasi, kemudian ada seleksi, nanti ada skolastik, ada tes tulis, dan segala macam. Ada yang terakhir itu interview gitu. Nah, setelah teman-teman di sini daftar, persiapan berkas tadi ya, menentukan jurusan, oke saya mau studi kapan, jurusannya apa, di mana aja, oh saya mau coba beasiswa apa aja. Nah, di sini tahap di mana teman-teman mendaftar. Jadi kalau udah persiapan semua berkas nih, udah fix, nah di sini udah mulai coba kontak-kontak awardee, oh kira-kira saya mau coba deh nanya kakak ini gitu. Apakah semua dibales? Nggak juga sih, tapi dulu saya usaha banget ya, kayak literally manually saya coba cek di Instagram kayak chat kayak awardee misalnya pada saat itu, jadi saya baru daftar beasiswa tuh di 2020 waktu saya udah lulus itu kan Chevening. Nah saya udah coba kepo-kepo lah kakak-kakak yang Chevening, nanya-nanya apakah dibalas semuanya, nggak juga, tapi ada juga yang balas. Jadi makanya usaha aja teman-teman. Karena kenapa, karena kita bisa diskusi sesuatu yang kita nggak temukan di internet gitu. Kadang kan mereka yang lebih tahu, jadi dan juga kita bisa punya change untuk kita
latihan interview, terus kemudian kita bisa minta tolong esai kita, karena tadi esai adalah kuncinya teman-teman, untuk bisa diterima di kampus ataupun beasiswa ke luar negeri. Jadi penting banget untuk punya mentor intinya. Kalau udah, akhirnya kita udah dapat, terus kita udah coba-coba cari, nah kita saatnya mulai untuk mendaftar gitu. And this is one of dari hasil teman-teman mendaftar. Jadi waktu itu di tahun 2020 yang saya cerita, saya daftar beasiswa dan prosesnya sampai 2021. Saya shortlist di Chevening, beasiswa dari pemerintah Inggris. Saya diundang interview. Akhirnya saya udah mengurus mulai kampus-kampus. Jadi ini ada beberapa kampus di UK yang saya daftar. Semuanya di UK karena pada saat itu saya daftarnya Chevening ya teman-teman. Jadi berkas-berkas yang di awal tadi saya udah langsung apply ke kampus. Kira-kira yang menyediakan nursing di UK mana aja ya gitu. Akhirnya di sini saya dapat Manchester dan di Glasgow, Liverpool, KCL dan juga Edding juga gitu teman-teman di sini. Jadi ini adalah surat diterimanya kampus di luar negeri teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar, akhirnya teman-teman mendapatkan surat ini diterima. Jadi kayak waktu 2021 akhirnya saya udah daftar, saya dapat LOE di bulan September. Posisi beasiswa belum dapat, tapi saya lagi proses gitu. Jadi dua-duanya jalan bareng. Tapi saya pengen banget kuliah intake di September 2021 kemarin. Akhirnya saya selalu ikutan untuk update informasi, kira-kira beasiswa apa lagi ya. Jadi pada saat itu saya juga paralel barengan mendaftar beasiswa yang lain juga. Saya daftar Chevening, saya daftar ini, beasiswa BPI, dan juga saya daftar, ingat banget, AAS ke Australia. Jadi tiga beasiswa itu saya daftar semua, saya try my best and everything. Jadi udah melakukan semuanya gitu ya teman-teman, bikin esai dan segala macamnya ke semuanya, terus kita udah konsul juga, udah mentorship dan segala macamnya, dan finally akhirnya rezekinya di sini teman-teman. Akhirnya you are an awardee gitu. Jadi kayak semua yang kita lakukan tadi pay off gitu. Apakah saya memaksa untuk saya harus dapat beasiswa ini nih? Ya sesimpel kalau beasiswa tuh kayak jodoh. Jadi kayak oke, kita coba yang mana aja yang kita bisa apply dan juga kita eligible, tapi untuk urusan hasil itu udah bukan hak kita lagi teman-teman. Karena kenapa? Kadang iya kita ternyata jodohnya beasiswanya di sini loh, ternyata di sini gitu. Jadi intinya coba aja terus sampai teman-teman akhirnya iya kayaknya yang terbaik biar let God do the rest gitu. Jadi hasilnya udah akhirnya dapat teman-teman di 2021 dan langsung berangkat juga studi di 2021 itu. Dan di sini saya mau highlight juga why nursing should study abroad, karena menjadi scholarship awardee itu rasanya nanut-nanut banget buat teman-teman, kayak akan mendapatkan banyak pengalaman. Of course kita bakal studi di tempat terbaik belajar keperawatan gitu. Tapi beside that, teman-teman juga akan mengekspand dari self development yang lainnya. Misalnya apa? Networking. Kita bisa ketemu sama teman-teman nursing dari belahan dunia yang lain. Ternyata nursing di UK tuh kayak gini ya. Ternyata nursing teman-teman di negara Eropa kayak gini ya. Ternyata di US kayak gini ya. Terus kita punya kontak mereka, kita bisa saling bekerja sama mereka. Akhirnya expand dari melihat suatu case terhadap keperawatan tuh akan lebih luas gitu. Dan teman-teman akan jadi lebih senang gitu, kayak akhirnya ternyata nursing works like this gitu. Jadi dan apalagi waktu nyampe UK mereka benar-benar appreciate nursing. Apakah mereka dulu juga nggak dipandang sejajar misalnya sama rekan sejawat yang lain? Ternyata emang udah juga dari zaman dulunya udah gitu. Jadi kayak ternyata emang dari dulu gitu. Dan di negara maju pun juga ada. Tapi di sini sistemnya udah sangat settle. Jadi perawat di sini kita udah bisa ngeresepin juga. Kita punya kalau di Indonesia kan mungkin baru ya teman-teman. Kalau di sini mereka udah bisa ngeresepin juga. Kita ada namanya nursing practitioner yang emang spesialis juga, bahkan ada spesialis diabetes dan segala macam. Terus juga mereka punya ranah yang jelas. Terus mereka juga bisa work independently gitu. Jadi teman-teman akan melihat ternyata how nurse works in another country like this gitu. Jadi kayak I'm so proud of this gitu. Dan personally dan professionally of course ya teman-teman. Jadi kayak akhirnya kita belajar hidup di negara orang lain tuh mungkin kelihatan enak, tapi ternyata ya ampun cuacanya gampang berubah, terus makanan yang mungkin beda sama di Indo. Jadi hal-hal itulah yang akan membawa teman-teman belajar banyak gitu. Dan
di sini jadi cohort saya, jadi waktu saya kuliah sampai saat ini gitu ya teman-teman, cohort di sini kelas, jadi di sini pembelajarannya beda. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu kita masih nge-askep, terus kita ngerjain tugas kayak PBL, PJBL gitu waktu kita bachelor, waktu S1 gitu. Nah, kalau di sini at master level, ibaratnya kita udah di takaran yang critical thinking gitulah teman-teman. Jadi kayak kalau dulu kan kita mengimplementasikan, oh kita belajar misalnya blok urinary, nggak tahu sekarang masih pakai blok apa enggak. Kalau dulu saya masih pakai blok. Misalnya kita belajar blok urinary atau reproduktif. Oh kita belajar ilmunya penyakitnya apa aja, terus gimana nursing care plan-nya, seperti itu. Nah tapi at master level, we have a different, apalagi UK dengan Indonesia gitu teman-teman. Even kayak saya udah ngobrol sama teman-teman saya yang master di Indo lainnya, akan sangat berbeda gitu. Di sini kita kan banyak untuk nulis esai atau academic writing, which is very high standard untuk kita menulis sesuatu secara academically gitu. Jadi kita memberikan opini kita berdasarkan apa sih pendapat-pendapat yang sebelumnya, dan kita memberikan sisi kita. Jadi intinya kalau di luar negeri kita menulis esai dengan critical thinking gitu. Misalnya kita dikasih studi case, oh ya misalnya terkait misalnya mungkin kemarin yang kayak ada di Indonesia terkait case gagal ginjal pada anak misalnya gitu. Nah, kamu gimana nih peran sebagai perawat? Kita akan memberikan opsi penilaian kita terhadap hal-hal tersebut dalam tulisan esai kita, dan itu academically. Jadi penulisannya cukup lumayan. Jadi kayak butuh academic writing yang bagus. Jadi makanya kayak sebelum kuliah ke luar negeri, saya selalu highly recommended. Harus prepare banget untuk bahasa Inggrisnya gitu, karena we survive a lot with that gitu teman-teman. Nah, terus juga kalau di luar negeri itu master ada dua. Jadi master by coursework atau kayak kita masih ada perkuliahan. Terus kemudian di akhir kita ada disertasi. Jadi disertasi itu untuk master kalau di UK. Kalau di Indonesia kan untuk S3. Kalau S3 namanya tesis. Kalau S1 kan sama ya, kayak skripsi beratnya. Kalau S2 kan di Indonesia namanya tesis. Kalau S3 namanya disertasi. Kalau di sini S2 kita ngerjain disertasi namanya, S3-nya namanya ngerjain tesis. Jadi di akhir perkuliahan mengerjakan disertasi, dan juga ada workplace experience atau kalau di Indo mungkin semacam internship gitu ya, atau profesi. Jadi pembelajarannya cukup beragam banget di sini, dan cukup seru sih menurut saya, karena itu tadi ya, diskusi sama banyak orang tadi yang membuat kita nge-build, oh iya ya. Dan kalau di luar negeri itu kita harus kita berani untuk ngomong gitu teman-teman. Oh kalau misalnya di Indonesia kayak gini nih gitu. Jadi ada banyak hal yang teman-teman harus pelajari, misalnya berani untuk berpendapat. Dan yang saya suka banget ya pembelajarannya tadi, kenapa sih harus keluar negeri? Karena teman-teman akan melihat, oh ya, the way mereka react ke kita, pembelajaran sesimpel, oh ternyata orang sini tuh mereka tidak akan pernah ngejudge. Jadi saya merasa di sini sangat safe sekali. Kita mau ngomong apa, mereka akan menghargai. Mereka benar-benar menghargai each other. Nggak, oh kamu, misalnya kita ngomongnya salah gitu ya, tapi nggak akan pernah disalahkan gitu. Jadi intinya banyak hal yang selain dari akademik juga akan teman-teman pelajari. Dan ini yang saya bilang tadi, karena banyak esai ya teman-teman, jadi kayak of course semua pembelajarannya kita, mereka tuh kalau misalnya UK base ya teman-teman, yang mungkin ada culture shock juga yang lain, mereka tuh sangat baik banget, humble, dosen-dosennya juga bener-bener super duper helpful banget, ngajar di kelas tuh chill juga, jadi kita bisa diskusi segala macam. Tapi meskipun mereka seperti itu, misalnya kayak kita misalnya nanya nih, oh iya gini, misalnya kita bilang, oh kamu bagus kok gitu. Mereka misalnya, karena mereka nggak mau ngejatuhin mental mahasiswanya. Tapi kadang waktu saya dibilang komen bagus gitu ya, tapi mereka ngasih tahu, oh kritiknya di sini, kemudian ibaratnya kayak sandwich apa ya, komentar gitu loh teman-teman. Jadi kayak dibilang bagus dulu, baru dikasih tahu nggak bagusnya apa, tapi disupport lagi, oh tapi kamu bisa kok doing well. Jadi kita merasa support gitu, tersupport lah ibaratnya. Jadi terus pas saya buka misalnya kayak, oh kamu bagus nih esainya gini gini gini, mungkin kamu bisa tambahin di poin-poin ini. Nah terus kemudian dikasih lagi penutup yang memuji lagi. Nah pas pernah saya buka gitu ya, nah ini mana bagusnya gitu kan, kayak banyak banget komentar mereka. Tapi the way dari mereka ngasih tahu kita tuh bener-bener itu yang bener-bener saya pelajari gitu ya. Oh iya, kita nggak bisa langsung kita ngasih tahu, tapi kita harus ngasih tahu sisi positifnya juga. Jadi itu yang bener-bener saya juga pelajari gitu teman-teman. Dan di sini harus sering-sering banget self independent study, karena of course esai itu nggak sebentar ngerjainnya, apalagi untuk
disertasi kemarin itu bener-bener, apalagi kuliah di UK tuh pace-nya cukup cepet banget teman-teman, nggak ada libur yang panjang 2 sampai 3 bulan kayak misalnya master 2 tahun gitu ya. Jadi pace-nya luar biasa banget, ibaratnya kayak Excel Excel 3 tahun jadi 2 tahun gitu loh teman-teman. Jadi harus banyak-banyak self study, harus banyak-banyak ke perpus, library untuk belajar, harus banyak-banyak konsul sama supervisor gitu-gitu. Jadi that's how we as a nurse students survive. Jadi bahkan ini bukan ngomongin tentang nilai juga ya teman-teman, tapi prosesnya. Jadi kayak ada banyak teman-teman internasional lain yang mungkin sistem pendidikannya berbeda kan dari negara mereka berasal terus kemudian ke UK. Nah, terus banyak juga yang resit. Kalau di kita mungkin remedi gitu ya. Jadi kalau remedi mereka akan mendapatkan kita boleh ngulang lagi, tapi nilai terbaiknya tuh D gitu. Jadi makanya kayak we try a lot to get at least kita pas lah atau lulus gitu. Jadi makanya kayak benar-benar banyak banget self study. Di sini mungkin yang berbeda juga banyak reading. Jadi sering banget reading kayak satu blok misalnya gitu ya, satu satu mata kuliah. Setiap minggu kita harus banyak reading, kita banyak bahas apa. Jadi waktu kita diskusi, waktu kita ngerjain esai kita udah tahu oh iya kita mau poinnya di sini gitu. Dan di sini akademik as a nursing student juga ya teman-teman. Jadi kebetulan juga alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk intern di NHS-nya di UK. Jadi karena saya mengambilnya pathway-nya community, jadi diberikan di departemen district nurse. Jadi di situ kita visit pasien satu persatu. Ada banyak program yang ternyata ada di UK tapi di Indonesia nggak ada. Nah itu kita bisa pelajari gitu. We get a lot of experience as a nurse di sini, house look like gitu. Jadi perawat komunitas ternyata di sini oh kerjanya gimana sih gitu. Jadi kita ada shift juga. Jadi kalau misalnya teman-teman di Indo tahu keperawatan komunitas tuh kan biasanya di puskesmas. Tadi ada yang nanya ya, gimana sih perbedaannya. Nah, kalau di sini even kita di community, kita juga ada shift. Jadi ada shift pagi, siang, malam juga tetap ada. Dan kita juga ada kendaraan untuk kita visit pasien. Jadi ada hal-hal yang mungkin oh kita bisa nih mungkin nanti di Indonesia bikin ide apa gitu. Jadi once come back oh iya ya kayak gini gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini as a nurse yang penting banget untuk kita bisa dapetin kalau misalnya kita kuliah di luar negeri. Dan juga selain aktif sebagai student, nah di sini saya juga berusaha banget ikutan, of course ya teman-teman, kegiatan di luar perkuliahan, jadi ikutan PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia, kemudian juga ada di Indonesian Society, dan juga saya biasanya kalau gabung di kampus, itu ada yang namanya Islamic Society, jadi di sini kan kita minoritas gitu ya teman-teman, jadi kayak engage with them is a very good things karena biar ngerasain aduh kayak enak ya karena kita nggak ngedengerin azan jadi terus kita jarang banget ngerasain vibes yang kita bakal ngerasain di Indo ya gitu dan juga di kampus part of student ambassador jadi pengen banget nih aktif oke lah akhirnya coba gitu ternyata bisa lolos juga gitu dan akhirnya part of student ambassador juga ketemu teman-teman yang lain lagi jadi internasional dan juga nasionalnya itu dapet dua-duanya gitu teman-teman. Dan di sini, ini sebuah video sebenarnya, video BPI, jadi ajakan untuk, oh ya, kita bisa loh sebagai perawat untuk study bird, dan juga kita bisa achieve our dreams, because of what, teman-teman? Because of this. Jadi, kelihatan mimpi yang besar tadi, kita breakdown, kita bikin planning, kita do it daily, and we believe in ourselves that we can do it. Jadi kayak kita pasti bakal nge-achieve kok. Karena ini bukan tentang oke seberapa hebat orang di luar sana. Oke kita kita mau dipersandingkan dengan sejawat yang lain. No, it's about you as a nurse. Jadi kayak selalu bilang oh ya kalau saya mau ini, saya pasti bisa dapat gitu. Jadi always if you have a dream, just believe in your dream, do your best, literally your best. And I would say this because this is you versus you. Jadi kalau misalnya dulu inget banget waktu pandemi, di saat semuanya masih nggak pasti, beasiswa nggak ada yang buka, dan tes nggak ada yang buka, saya selalu work of ourselves every day. Dan itu yang membuat keep going gitu. Kalau saya nggak tahu kalau misalnya waktu 2020 saya nggak tetap belajar pada saat itu, mungkin di tahun 2021 saya belum bisa daftar beasiswa dan saya nggak di sini gitu. Tapi intinya adalah you can achieve that dreams gitu teman-teman. Wherever is it. Dan ketika udah berusaha, yang terbaik let Allah do the rest, let God do the rest. Jadi udah lepas semua yang kita udah lakukan, kita udah usahakan, kita doakan udah. Jadi kayak waktu saya udah daftar 3 beasiswa tadi, saya udah try my best. Tapi apakah nunggu pengumuman saya wanti-wanti?
ya udah kayak ya udah gitu biarkan. Akhirnya this is so nothing impossible with Allah, dan jangan lupa untuk melangitkan doa-doa kita. Thank you so much teman-teman semua. Nanti kalau Iya, oke, Nurse Rika, boleh mungkin tadi mau bicara apa bisa disampaikan. Mohon maaf. ini perlu di stop share screen atau udah biar gitu dulu aja sesi Q&A-nya. Mungkin bisa di stop share screen gitu ya, Nurse ya. Mungkin biar lebih kelihatan begitu. Oke, sip. Oke, terima kasih kepada Nurse Rika telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, aktifkan fitur raise hand-nya, atau jika memiliki kendala mikrofon juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Dengan format izin bertanya _ nama lengkap _ pertanyaan. Oke, mungkin banyak sekali nih, Nurse. Ada beberapa pertanyaan yang raise hand nih dari Kak Karina Wulandmi. Oke, mungkin bisa dari Kak Karina Wulandmi bisa on mic Kak atau bagaimana? Oh ya, oke. Terima kasih Putri atas kesempatannya. Sebenarnya selamat malam Mas Rika. Saya Karin, sebenarnya mohon maaf belum bisa menyalakan kamera karena ada kendala gitu. Nah, saya mau tanya, sebenarnya mau apresiasi banget, khususnya buat Panda selain Kak Rika yang sangat luar biasa, bener-bener alumni bercerita tentang Kak Rika ini kayak nggak kaleng-kaleng pematerinya, bener-bener beyond expectation banget, karena tadi selain nyimak dari materi Kak Rika, Karin juga lihat iseng-iseng buat cek Instagramnya Kak Rika juga, dan kayak aduh bener-bener gak nyangka banget karena luar biasa banget pencapaian terus juga pengalaman dan juga ilmu yang ada disampaikan sama Kak Rika. Karin mau tanya Kak, sebenarnya I don't know the valid information about this, tapi mungkin emang bener ya Kak kalau misal LPDP itu beasiswa yang mewajibkan kita untuk kembali ke Indonesia lagi gitu. Artinya in this case kita nggak bisa untuk bekerja di luar negeri gitu Kak. Emang benar kayak gitu atau mungkin ada informasi yang lain? Terus juga apakah Kakak mempertimbangkan hal tersebut atau enggak waktu itu milih untuk beasiswa dari luar negeri aja gitu biar bisa kerja di luar negeri ya gitu. Mungkin bisa di-sharing-kan Kak. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram-nya Karin ya Kak. Makasih. Sip Karin, thank you banget. Kak Putri langsung dijawab atau Oke, mungkin saya izin bertanya kepada Kak Rika, ini mau ditampung dulu atau mau dijawab? Boleh terserah dari bebas. Boleh dijawab langsung kali ya. Oke, mungkin langsung bisa dijawab ya Nurse ya. Dipersilahkan kepada Nurse Rika. Thank you banget Karin, ya ampun, seneng banget juga sih kenal. Nah, sebenarnya, nah itu tadi yang di awal. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih? Kan di essay nanti bakal teman-teman masih ngasih preference. Tujuannya apa? End goals-nya apa? Kalau kita ngomongin LPDP, apakah harus kembali ke Indonesia? Literally kembali. Kalau kita ngomongin LPDP ya, karena beasiswa saya kan BPI X LPDP. Jadi kalau waktu itu saya galau nih antara milih LPDP atau BPI ya gitu. Karena saya juga daftar beasiswa yang maksudnya luar negeri yang lain gitu. Yang tadi saya bilang AS, Chevening gitu. Akhirnya saya memilih BPI karena emang di sana, karena itu deadline-nya bareng ya, dan itu nggak boleh dua-duanya. Akhirnya saya milih BPI karena emang salah satu karir plan saya adalah akademisi. That's why saya milih BPI. Nah, di sini saya balikin lagi, teman-teman, kira-kira preferensinya apa? Apakah pengen bekerja di luar negeri? Apakah pengen berkarir di luar negeri? Jadi, kalau emang mau bekerja di luar negeri, bisa memilih beasiswa lain yang nggak perlu kembali. Kayak misalnya ada Max Scholarship, itu dari Jepang juga, ada beasiswa lain, beasiswa dari kampus. Kemudian, ya ada beasiswa yang intinya kita tidak mewajibkan untuk kembali gitu, teman-teman. Jadi, itu tergantung preferensinya, end goals-nya apa. Nah, kalau kita ngomongin kerja di luar negeri pun, kalau dari Kemendikbud atau BPI sendiri, kalau saya kan jelas ya teman-teman, kan
S2 untuk dosen PTA gitu, jadi dosen untuk di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau untuk LPDP yang teman-teman jalur yang lain, misalnya kayak ada pekerjaan yang emang itu nge-support Indonesia, misalnya jadi researchers yang emang itu penelitiannya untuk nge-support Indonesia. Kalau nggak salah teman saya juga pernah dapat waktu pembekalan, kalau emang itu mau support Indonesia, even kita di luar negeri, dan itu ada kolaborasinya dengan Indonesia, kita masih boleh gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya itu bekerja untuk kepentingan diri kita sendiri yang nggak ada hubungan sama Indonesia, terus kita diwajibkan untuk kembali ke Indonesia, we have to go back gitu Indonesia. Kita harus membangun apa yang kita udah. Jadi makanya tergantung lagi end goals-nya apa. Cuma itu tadi kalau misalnya mau ke LDP, kita pasti biasanya pulang. Kalaupun tidak, biasanya harus ada case-case-nya. Oh iya, saya bekerja di sini karena untuk nge-support Indonesia dari negara mana, misalnya kayak gitu. Jadi akan sangat bisa preference-nya lagi gitu didiskusikan. Gitu sih. Apakah menjawab, Karin? Oke, udah menjawab. Berarti sebenarnya BP, mau BPI, mau LPDP itu benar-benar literally kayak yang preferensinya kita itu sebenarnya maunya apa gitu ya kayak. Oke. Benar-benar. Thank you very much, Jadi Kak. makanya kayak kita harus nentuin dulu karir plan kita kira-kira mau ngapain ya gitu. Kalau saya mau kerja di sini teman-teman, kemarin waktu saya udah bahkan belum officially lulus, bahkan sampai sekarang belum officially, doakan semoga segera officially. Nah, itu udah dapat banyak tawaran dari National Heart System-nya di sini gitu. Jadi kemarin dapat tawaran dari Jason Heart sini, bahkan extend visa dan segala macam. Apakah itu pilihan yang berat untuk saya mau balik ke Indonesia atau tetap di sini? Sebenarnya nggak juga gitu, karena kayak dari awal saya tahu, oh ya, saya karir plannya seperti ini. Mungkin saya bisa continue karir di sini lagi ketika saya nanti balik ke UK lagi. Jadi saya pengen juga balik ke sini lagi gitu. Dalam waktu dekat semoga gitu. Jadi makanya balik lagi tujuannya apa. Gitu. Sip. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurse Rika atas jawabannya. Mungkin dari Kak Karin, izin konfirmasi terlebih dahulu, Kak. Apakah sudah menjawab atau mungkin ada pertanyaan lagi, Kak? Udah, Putri. Makasih. Oke, baik. Terima kasih kembali, Kak. Oke, sekarang ada yang raise hand lagi nih, Nurse. Ada dari Kak Rizky Dwi Lestari. Mungkin bisa langsung on mic. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin saya tidak bisa menyalakan kamera karena nanti takut kelempar. Mohon izin bertanya, mungkin ada saran buat survive study abroad. Kan katanya tadi pace-nya cepet ya, Kak. Mirip sama akselerasi kalau di sini. Mungkin dari Nurse Rika ada saran atau tips gitu, mungkin mulai dari sekarang, berhubung saya masih semester 1 nih, mungkin mulai sekarang ada langkah yang harus atau bisa dilakukan untuk curi start gitu di samping belajar bahasa sama update informasi untuk beasiswanya sendiri gitu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you banget pertanyaannya. Panggilannya Rizky atau Kiki? Kiki aja, Kak. Oke, Kiki. Aduh, keren banget ya Mas semester 1 udah pengen study. Cuma yang tadi bener banget. Jadi selain bahasa atau apa namanya? Selain bahasa atau persiapan yang lainnya tadi yang udah dibahas, sebenarnya apa sih gitu? Yang paling penting banget kalau kita ngomongin apa dulu? Kalau kita ngomongin academic life, sebenarnya yang cukup pace-nya cepet itu di UK. Karena di sini masternya 1 tahun, teman-teman. Jadi kita 1 tahun tuh ada 3 semester. Kalau di Indo kan mungkin 1 tahun akan ada 2 semester. Jadi akan ada sedikit jeda berapa bulan, 3-4 bulan gitu. Atau kayak teman-teman kuliah kan juga liburnya kan lumayan panjang. Nah, kalau di master-master yang di negara lain, itu juga bervariasi. Misalnya di Australia dia 2 tahun. Itu liburnya juga sama. Pokok master yang 2 tahun tuh dia akan liburnya lebih panjang. Tapi kalau kita ngomongin specifically case di UK, gimana sih biar bisa kita engage? Kalau menurut saya bisa ikutan lomba, kalau misalnya Kiki suka, lomba-lomba yang kita nulis esai. Jadi dulu saya bukan anak lomba, jadi saya tadi bilang di awal ya, saya anak organisasi. Kalau misalnya mau belajar dari sekarang biar bisa nulis esai yang bagus gimana, mungkin itu pertama ikutan lomba, terus ikutan juga conference, jadi kayak kita bisa ngelihat, oh the way mereka deliver their opinion, terus gimana kita bisa bikin akademik esai, itu mungkin masih skala waktu kita lomba gitu masih bisa tuh mungkin dari situ. Jadi nanti mulai bisa coba ikutan lomba yang
esai atau kayak misalnya ikutan apa ya kalau di FK dulu namanya yang buat penulisan ilmiah gitu-gitu. Nah, itu kalau dari segi akademisnya. Apa sih namanya? Bukan Lakesma ya, satunya lagi yang LSIM, Kak. penulisan. Iya. Oh ya LSIM. Nah, LSIM gitu-gitu. Atau bisa juga ISEC kalau misalnya tingkat univ gitu-gitu. Jadi biar tahu pace di luar negeri. Intinya biar kalau kita ngomongin adaptasi terkait academic life ya. Gitu Kiki, semangat ya. Baik, Nurse. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nurse Rika. Saya izin konfirmasi kembali kepada Rizky, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Mungkin satu lagi ya, Kak. Oke. Mungkin kalau study abroad itu halangan terbesar kalau secara mental mungkin homesick ya, Kak. Itu gimana ya cara mengatasinya? Karena kita kan sangat jauh gitu loh. Jadi begitu. Terima kasih, Nurse. Sebenarnya itu akan bervariasi. Cuma kalau homesick, jujurly karena tadi ya pace-nya cukup cepat, jadi belum sempat ngerasain homesick gitu. Belum sempat homesick kayak udah harus kuliah lagi, harus bisa kayak kita jalan-jalan dan segala macam. Cuma caranya biasanya sih kita kumpul sama teman-teman Indo. Makanya tadi saya kan ikutan PPI, terus kemudian Indonesian Society, terus biasanya di sini juga ada acara kumpul-kumpul orang Indo gitu. Akhirnya kayak, aduh akhirnya ngomong bahasa Indonesia nih, gitu kan bondingnya beda ya teman-teman. Itu yang bikin kita kayak ngerasa home again gitu. Sama kumpul-kumpul sama teman-teman Indonesia. Biasanya masak-masak Indonesia gitu-gitu. Itu sih palingan. Oke, bagaimana dari Kiki? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, Nurse Rika, ini ada satu pertanyaan lewat room chat Zoom meeting. Saya izin untuk membacakan ya, Nurse ya. Perkenalkan, saya Jihan Salsabila dari SAP 2022. Pertama, Kak, apakah LOA wajib didapatkan dahulu saat daftar beasiswa LPDP atau PPI? Mungkin ada sedikit tips untuk mendapatkannya. Untuk yang kedua, gimana ya Kak caranya tetap semangat untuk belajar, karena kadang naik turun banget, ini mungkin dari motivasi begitu ya Kak ya, dan kadang naik turun untuk belajarnya, buat persiapannya mungkin studi board-nya seperti apa begitu. Terima kasih. Mungkin dari Nurse Rika dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Thank you Putri sama Jihan pertanyaannya. Nah, apakah wajib? Jadi kalau kita ngomongin BPI wajib. Jadi dia harus ada LOE unconditional atau surat diterimanya kampus di luar negeri tanpa syarat. Jadi kayak emang literally teman-teman udah resmi masuk. Jadi udah lengkap syaratnya. Jadi kan LOE ada dua ya teman-teman. Yang satu LOE unconditional, yang satu kondisional. Jadi masih dengan syarat. Misalnya kayak masih IELTS-nya belum cukup, IELTS-nya kurang, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya BPI tadi ya, berarti kan harus menggunakan LOE unconditional. Kalau LPDP dia ada dua. Jadi bisa yang pakai LOE unconditional, bisa yang lewat jalur non-LOE. Jadi masih misalnya teman-teman belum lulus, misalnya profesi belum dapat ijazah segala macam, tapi udah ada SKL, itu bisa daftar LPDP. Jadi kita berarti tanpa jalur LOE gitu. Bedanya apa? Kalau pakai LOE dia langsung ke wawancara. Kalau yang LPDP ya, kalau misalnya nggak pakai LOE dia akan melewati fase kayak scholastic gitu-gitu loh teman-teman. Ada tes tulis lagi gitu. Itu bedanya. Terus gimana cara dapat LOE-nya? Ya tadi pertama berkasnya harus lengkap. Dan yang sebenarnya kalau di luar negeri yang paling penting adalah esai teman-teman. Yang saya bilang tadi kan ada personal statement, ada motivation letter, ada scholarship essay. Jadi esai itu yang menurut saya bukan teks lebih merefleksikan lagi kita mau ngapain sih sebenarnya. Di situ kita ceritain kenapa harus master degree di luar negeri gitu. Sebenarnya tujuan kita apa sih gitu. Jadi di esai itu kita jelasin kita tuh siapa gitu. What we are doing, apa yang kita lakukan, what we have done, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan, what will. Jadi waktu kita di situ kita jelasin gitu di esai kita, oh ya saya mau ngambil master di luar negeri karena saya punya pengalaman ini loh. Misalnya tadi saya punya pengalaman bikin pengabdian masyarakat di sini loh gitu.
saya pernah ngelakuin ini yang berhubungan dengan itu. Makanya sekarang saya pengen ngembangin NGO tadi gitu di bidang keperawatan tadi gitu. Once saya comeback, tapi saya butuh ilmu lagi karena dengan kapasitas saya yang masih S1 profesi belum cukup. Makanya saya butuh master degree. Jadi itu yang akan dijelaskan. Kita siapa, apa yang kita udah lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Jadi itu akan membedakan dengan kandidat, misalnya kayak yang membedakan Putri dengan Karin, yang membedakan Karin dengan misalnya Priscilia gitu-gitu. Jadi itu dia. Itu sih tipsnya. Dan kalau kita ngomongin motivasi, to be fair, motivasi tuh akan naik turun all the time. Jadi kalau ngandelin motivasi nggak akan works. Jadi kalau misalnya kita misalnya kayak habis selesai ini, oh saya motivasi mau kuliah ke luar negeri habis ini. Of course that's nice teman-teman. Tapi apa yang bikin kita keep going sampai akhirnya dapat? Itu disiplin. Jadi kita motivasi atau nggak termotivasi, kita tetap oke, saya mau kuliah nih. Saya mau kuliah ke luar negeri, di tahun saya udah sebelum lulus saya udah dapat LOA. Jadi di situ kita akan work on that daily. Jadi kita lagi capek, ya capek kita istirahat. Jadi kayak kalau kita capek kita istirahat, tapi bukan kita oke, selesai gitu. Kalau udah selesai akhirnya kita nggak akan melanjutkan. Jadi disiplin dan work it daily. Gitu. Semangat. Oke, terima kasih kepada Kak Rika. Mungkin dari Kak Jihan ini bagaimana? Apakah sudah menjawab Kak Jihan? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Jihan. Oke, tadi kan saya izin bertanya nih kepada Nurse Rika, tadi kan berbicara tentang esai. Nah, kalau misalnya dari beasiswa LPDP-nya sendiri, apakah ada esai yang ditentukan gitu ya, Nurse ya? Mungkin seperti kayak motivasi ingin mengikuti kuliah di luar negeri, atau mungkin dari motivasi perjuangan kan biasanya banyak banget. Soalnya saya pernah mengikuti beberapa nih ya beasiswa, namun mungkin masih belum saatnya untuk rezeki gitu ya, Nurse ya. Tapi insya Allah pasti bakal dicoba terus sih. Nah, itu ada beberapa syaratnya adalah menulis esai, seperti esai cita-cita, terus esai ada perjuangan, seperti itu. Mungkin dari beasiswa LPDP sendiri seperti apa, Ners? Kalau beasiswa biasanya kayak beasiswa apapun ya teman-teman, itu pasti ada motivasi yang tadi saya bilang. Kalau specifically LPDP ya, itu dia ada esai namanya kontribusi ke Indonesia. Di situ karena ada banyak pertanyaan. Nah, di situ kita jelasin. Biasanya kita siapa, background kita apa, terus kemudian kenapa sih kita mau studi. Intinya semua esai poinnya adalah kenapa sih kita harus studi lanjut, mau kalau misalnya teman-teman S1 atau kita S2 atau S3. Jadi kenapa sih? Di situ kan kita bakal jelasin. Jawabannya why, tanyakan why are you studying abroad? Jawabannya kenapa? Oke, 1, kita kasih reason. Oh ya, karena background saya kayak gini. 2, karena saya mau ngangkat masalah ini loh. 3, oh ya saya punya pengalaman di sini. 4, itu tadi, apa yang akan kita lakukan. Jadi yang 3 poin tadi, yang what we have done, what we are doing, and what we will. Jadi itu yang akan kita jelasin sebagai jawaban. Kenapa sih kita harus study abroad gitu. Oke, wah, kalau boleh tahu sendiri nih, dari Nurse Rika dulu motivasinya untuk mengikuti beasiswa di LPDP itu apa, Nurse? Mungkin bisa motivasi juga bagi teman-teman semuanya. Jadi kan kita ngomongin karir plan ya teman-teman. Jadi ini sangat relate banget sama karir yang tadi dibilang Bapak Haris. Jadi dulu emang saya pengen banget, saya suka di bagian pengabdian masyarakat. Dan juga saya suka pengen banget nih jadi guru gitu. Nah ternyata waktu berjalan waktu, yang tadi saya banyak pengabdian masyarakat segala macam. Oh iya ternyata ada loh nursing yang cocok di sini. That's why akhirnya saya pengen banget studi saya waktu skripsi juga ngomongin apa? Komunitas gitu teman-teman, medical bedah komunitas gitu. Jadi akhirnya oke, kayaknya saya kalau mau studi lanjut karena saya pengen jadi guru ya. Oke, saya pengen cocoknya di sini deh di komunitas gitu. Akhirnya coba ngambil di situ. Gimana saya bisa leading untuk akhirnya dapetin di situ? Dari pengalaman tadi yang kita punya banyak pengabdian masyarakat. Akhirnya kita bikin pengabdian masyarakat tadi yang saya bilang Pokari tadi di Dau Malang, di Dusun Semanding, jadi di salah satu posyandu situ, saya cobalah bikin, terus diajuin pendanaan, dan akhirnya diterima gitu teman-teman. Dan pada saat itu lumayan works banget, dan saya merasa, oh kayaknya saya suka deh di bagian community nursing ini gitu. Jadi akhirnya saya pengen terus-terusan gitu di bagian keperawatan yang komunitas. Mungkin teman-teman akan bervariasi, motivasinya akan bervariasi. Mungkin oh saya pengen belajar yang lain, keperawatan yang lain, and that's okay gitu. Jadi tapi motivasi saya pada saat itu. Jadi waktu saya nulis
apa yang saya tulis, oh ya itu yang sudah saya lakukan gitu. Yang saat ini saya sedang progres juga untuk tetap ngelakuin si Pokari itu bersama teman-teman juga yang lain di Posyandu Dau tadi. Kecil, nggak besar, kita tidak akan merubah dunia dan Indonesia juga, but it impactful gitu teman-teman. I mean, LPDP tidak menginginkan teman-teman kayak, kamu harus berprestasi tingkat internasional, bla bla bla. Enggak, justru apa sih kontribusi yang benar-benar nyata yang kayak emang udah pernah teman-teman lakukan itu bisa diceritakan. Misalnya sekarang, oh saya misalnya suka lomba nih, misalnya gitu. Apakah misalnya ada spesifik topik gak di sana yang teman-teman bisa angkat gitu. Jadi akhirnya motivasinya itu teman-teman. Saya oh ya karena saya juga pengen nih jadi akademisi gitu. Jadi akademisi di bagian itu. Jadi akan jalan dua-duanya. Akademisi jalan, praktisi jalan gitu. Jadi akhirnya kenapa butuh studi luar negeri? Karena tadi riset, oh ya ternyata mau studi community, terus mau belajar juga yang lain, ternyata bagus nih di UK. Terus kemudian cari-cari beasiswanya. Jujurnya dulu nggak yang harus pengen banget langsung ke UK ya, tapi kayak pengen study abroad, tapi ternyata setelah di research lagi, akhirnya spesifik, oke, English based country, UK, US, sama Australia, dan rezekinya di UK gitu. Wah, Gitu keren sih, jadi banget. makanya temuin dulu kira-kira teman-teman interestnya di mana ya. Pasti kalau awal-awal masih belum nemu, tapi jalanin dulu aja. Saya selalu bilang jalan dulu kalau misalnya teman-teman masih belum punya preference untuk memilih, kan teman-teman masih bisa nge-explore. Akhirnya sampai nemu, oh ya saya sukanya di sini nih. Saya suka jadi praktisi gitu. Apakah saya butuh S2? Ditanyakan lagi ke diri, oh ya saya butuh S2 buat apa ya kira-kira gitu. Oh saya pengen belajar patient safety. Oh saya pengen misalnya pengen belajar digital health untuk master karena saya pengen nanti waktu di praktisi saya misalnya one day karir plan saya mau jadi manajer keperawatan. That's okay. Itu bisa teman-teman tulis di esainya gitu. Wah, keren banget nih. Nah, terus kadang memang yang biasa kita pikir nih, misal ini hal yang sepele ini adalah hal yang kecil, tetapi kita tanpa kita sadari itu hal kecil tersebut itu yang bisa membuat dunia itu bisa lebih berarti ataupun juga mengubah dunia. Nah, maka dari itu teman-teman mungkin dari semua pengalaman dari teman-teman itu tadi baik yang dari mulai hal-hal kecil, semoga itu bisa membuat aksi yang sangat besar untuk kedepannya. Oke. Mungkin ini ada dua pertanyaan dari Kak Laode Gian Pratama dan Kak Priscilia. Mungkin saya tunjuk terlebih dahulu Kak Laode, bisa langsung on mic. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Laode Gian Pratama. Saya dari kelas SAP 2022. Nah, kebetulan Kak, saya di SAP ini yang ahli program ini dapat beasiswa juga. Ya, ini saya penerima beasiswa Nusantara Sehat, Kak. Nah, mungkin teman-teman udah tahu juga tentang Nusantara Sehat. Ya, nah, yang saya ingin tanyakan, Kak, untuk masalah pendanaan pada saat kita diterima yang award itu gimana, Kak? Untuk biayanya kita ke sana, apakah pencairan uangnya itu langsung atau seperti kayak kita kan yang di sini yang untuk beasiswa kementerian ini, Kak, kita memakai uang kita dulu, yang sistemnya invoice kayak gitu kan. Nah, nanti takutnya mungkin dari teman-teman ragu kayak harus ada persiapan dana untuk ke sana atau enggak biaya hidup di sana juga ya kan, Kak. Kemudian yang kedua, gimana Kak? Mungkin tadi belum di-sharing dukungan orang-orang terdekatnya. Kita pengen dengar juga dari orang tua atau saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, Kak, setelah beasiswa ada Kak ketentuan harus mengabdi atau apa gitu dibuat untuk sebagai kontribusi Kakak sebagai penerima beasiswa yang Kakak sudah terima. Itu aja sih Kak. Terakhir semoga lancar kuliahnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah keren banget ya. Panggilan Laode ya. Penerima award juga Nusantara Sehat. Ini keren banget sih. Bisa kalau misalnya mau studi ke luar negeri itu bisa banget kayak dituliskan. Oh saya penerima beasiswa Nusantara Sehat kayak gitu untuk dijadikan cerita di dalam esainya. Balik lagi ke pembahasan pendanaan ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin beasiswa ke luar negeri, yang kayak dibilang Laudi tadi ada reimbursement sama ada yang kita langsung diberi. Jadi ada dua pilihan memang teman-teman. Jadi kayak misalnya, tapi yang saya mau highlight di sini adalah kita fully funded. Jadi benar-benar semuanya
itu dibiayai. Cuma apakah kita benar-benar nggak ngeluarin uang sama sekali? Nggak. Jadi waktu kita persiapan, misalnya kayak tes IELTS tadi, kalau teman-teman pakai jalur afirmasi mungkin akan dapat pelatihan bahasa gitu. Cuma kalau pas di awal pasti modal dulu gitu teman-teman. Kayak misalnya pelatihan bahasa tes IELTS itu juga nggak murah, 3 juta. Terus kemudian persiapan bahasa yang kayak misalnya les-les itu juga kita nggak di-cover. Daftar kampus pun juga itu kalau kita diterima kita diganti ya sistemnya reimbursement. Kayak satu kampus kalau nggak salah bisa nyampe 1 sampai 2 juta per kampus. Jadi kalau tadi saya daftar beberapa kampus, ada kita udah habisin berapa. Jadi itu tapi saya lihat itu sebagai bentuk investasi. Kalau kita diterima, kita bakal di reimburse. Itu biaya di awal. Tapi apakah kalau kita officially udah diterima, misalnya kayak oke, LAOD awardee beasiswa 2023 LPDP, awardee LPDP 2023. Apakah kita akan membayar uang kuliah sendiri, living cost sendiri? Enggak. Jadi kalau kita udah diterima, kita akan namanya kayak ada pengajuan MONEF gitu. Jadi kayak, oh saya udah proses mau berangkat nih di tahun 2023, berarti saya ngurus apa? Visa. Visa itu biasanya kita butuh reimbursement sih, jadi pakai uang dulu, mereka reimburse. Cuma selebihnya itu mereka udah langsung otomatis. Jadi misalnya kayak saya kampus University of Dundee, terus mereka bakal langsung invoicein uang kuliah karena uang kuliahnya lumayan mahal ya teman-teman, kayak 500 juta kayaknya selama 1 term gitu. Jadi dan itu berbeda-beda kampus. Jadi kayak uang-uang yang gede itu udah langsung dari mereka. Cuma kayak kalau nggak salah ada yang jadi 2 sistem, kayak emang ada yang reimburse, kayak misalnya visa kan kalau beasiswa yang lain mungkin langsung kayak Chevening atau AS kan emang dari mereka langsung kita nggak keluar uang sama sekali ya kalau kita udah awardee gitu. Cuma kalau LPDP memang karena ini kan beasiswa dari berbagai negara ya, maksudnya kita ke berbagai negara. Jadi visa tuh kita pasti ngurus sendiri dulu, tapi nanti diganti langsung fully. Jadi kalau nggak salah dulu saya habis visa ke UK itu 25 juta dan tapi abis itu kita ngajuin di sistem terus langsung di reimburse. Terus tiket pesawat kita bisa langsung pesen juga, jadi kayak ada sistem proses pemesanan tiket gitu. Terus kemudian uang kuliah, uang bulanan itu udah langsung kita pengajuan aja, jadi nanti kita langsung dapat. Jadi sebelum berangkat tuh kalau nggak salah dapat settlement allowance. Settlement allowance itu sebelum kita berangkat jadi ada 2 kali gitu. Jadi kayak 2 kali biaya hidup bulanan itu yang bakal diterima sebelum kita berangkat. Jadi untuk persiapan semacam persiapan-persiapan yang lain tuh udah kita bisa beli-beli di Indo dan settle di Indo dan di sini gitu. Jadi sistemnya pengajuan dan nanti langsung. Dan kalau udah misalnya di awal pengajuan nanti kalau di bulan selanjutnya, jadi kan kalau LPDP itu kan per 3 bulan ya. Kalau kita udah nyampe sini, kita udah uang semuanya kan udah nih. Terus per 3 bulan pembiayaan living allowance-nya. Jadi kayak misalnya saya masuk September, Oktober, November. Ya udah selama 3 bulan itu udah langsung dikasih gitu. Pengajuan langsung dikasih uangnya. Terus nanti otomatis 3 bulan selanjutnya udah otomatis. Berarti 3 bulan berikutnya otomatis living allowance-nya. Terus juga ada uang buku selama 1 tahun itu 10 juta. Terus itu juga kita ada sistem Imonef, ini ya pengajuan gitu loh teman-teman. Nanti di grup biasanya udah ada. Jadi emang di awal kita perlu modal, of course teman-teman, karena untuk dapetin semua itu pasti kan kita juga investasi ya. Tapi itu so much worth it, dan kalau udah dapet, di beberapa bagian tuh diganti, kayak misalnya tadi uang kampus, terus kemudian, tapi selebihnya itu udah langsung otomatis mereka yang cover. Maksudnya udah langsung otomatis mereka yang bayar, kayak uang kuliah yang gede, terus apa lagi ya? Asuransi itu kan masih gede juga ya teman-teman. Iya, uang kuliah, terus kemudian living cost itu juga lumayan besar. Jadi, jadi itu udah otomatis. Jadi yang mungkin yang reimburse cuma tiket ya, cuma apa di awal tadi yang visa itu aja. Sama tiket kalau mau beli sendiri juga. Misalnya Laude beli sendiri nih, terus nanti diganti. Cuma ada juga dari LPDP yang kita tinggal pesen aja. Saya mau berangkat, misalnya saya mau pulang nih, saya mau pulang tanggal sekian, nanti mereka yang ngurusin. Jadi kita nggak keluar uang apa-apa juga gitu. Jadi kalau ngurus sendiri biasanya kita pakai uang kita dulu, mereka yang ganti. Tapi kalau dari mereka kita nggak keluar uang sama sekali. Gitu. Semoga menjawab. Oh, support system ya. Support systemnya tuh luar biasa banget sih, jujur ya teman-teman. Kayak mungkin teman-teman saya yang di angkatan 2014 juga banyak yang pengen study abroad, tapi kan terkendala juga. Misalnya banyak hal, tapi intinya support system tuh sangat berpengaruh sekali teman-teman. Jadi kayak kalau waktu itu saya benar-benar, saya belum dapat STR di tahun 2020 waktu pandemi, dan perawat tuh dibutuhkan banyak banget ya. Jadi waktu saya belum dapat STR juga saya bisa kerja gitu, tapi saya tahu nih saya pengen kuliah ke luar negeri. Jadi kalau saya ninggalin IELTS pada saat itu, karena IELTS saya nggak langsung bisa dapat 7 bagus gitu loh
teman-teman. Saya harus belajar tiap hari. Saya literally bener-bener practice all the time pada saat itu pas pandemi gitu. Jadi oke, saya nggak ngambil dulu nih, saya full time belajar. Nanti kalau saya udah dapat IELTS saya baru bisa untuk kerja lagi gitu, untuk di komunitas pada saat itu milih puskesmas ya setelah saya dapat IELTS gitu. Nah di situ support system yang sangat mendukung itu adalah of course keluarga gitu teman-teman. Cuma itu pun kita juga harus ngasih. Untungnya keluarga saya waktu itu saya terserah gitu kan saya mau gimana. Karena waktu itu pandemi ya, jadi kayak saya nggak harus juga untuk case-nya kan lumayan tinggi juga, jadi kayak nggak harus juga untuk emergency segala macam. Mana saya baru qualified juga. Jadi pada saat itu saya benar-benar belajar untuk dapetin IELTS. Bukan saya udah dapet IELTS, boleh deh ngelakuin yang lain. Karena kalau kita nge-shift, pada saat itu ingat banget, kalau mungkin bahasa Inggrisnya udah bagus, mungkin saya ulang lagi ya, mungkin akan berbeda. Tapi pada saat itu saya butuh banget untuk bisa dapet yang sebagus itu tuh harus butuh belajar gitu loh teman-teman. Jadi emang nggak bisa dibagi. Jadi keputusan saat itu akhirnya saya full time belajar. Terus kemudian support system yang paling penting juga adalah engage yourself dengan orang-orang yang visi misinya sama. Jadi kalau waktu itu saya ngobrol sama teman-teman saya yang udah kerja di rumah sakit A, B, C, mungkin mereka nggak akan ngerti terhadap pilihan saya. Pilihan saya waktu itu ke kampung Inggris dulu gitu ya. Akan sangat berbeda. Jadi makanya kayak oke, saya engage sama teman-teman saya yang punya visi misi sama. Jadi waktu saya ke Pare, saya ketemu banyak orang yang emang mau studi ke luar negeri gitu. Jadi itu yang bikin keep going terus gitu. Jadi support system tuh bener-bener kita yang pilih, kita yang nge-set, kita mau gimana. Dan untuk terakhir pertanyaannya terkait mengabdi. Jadi kalau untuk beasiswa di Indonesia pasti ada yang namanya ikatan ya teman-teman. Jadi kayak namanya 2N+1. N itu masa studi. Jadi kalau misalnya masa studinya 1 tahun, berarti 2 kali 1 ditambah 1. Berarti ada 3 tahun. 2N+1, 3 tahun. Jadi kalau studinya misalnya masternya 2 tahun, berarti kan 2 kali 2, 4 tambah 1 ada 5 tahun. Kalau PhD misalnya 4 tahun, berarti berapa? Gitu. Jadi ada pengabdian memang kalau untuk beasiswa Indonesia, dan kalau beasiswa di luar negeri, itu juga bervariasi lagi. Misalnya kayak Chevening, dia harus pulang dulu selama 1 tahun, baru boleh balik lagi. Kalau studi nggak apa-apa, langsung gitu boleh banget. Tapi kalau misalnya beasiswa yang lain juga bervariasi, intinya tergantung beasiswanya juga. Cuma kalau beasiswa Indonesia ada, kebanyakan biasanya 2N+1. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, dari Kak Laude, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih kembali. Terima kasih kepada Ners Rika. Ini adalah salah satu pertanyaan, mungkin ini adalah yang terakhir ya, Ners ya, dari Kak Priscilia, SAP 2022. Mungkin dari Kak Priscilia bisa langsung lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya off-cam karena memang kendala sinyal ya. Selamat malam semuanya, selamat malam Kak Rika, hai. Sering lihat juga lagi Instagramnya. OMG, sekarang kayak bener-bener di rumah sendiri, kayak wow. Excited banget. Gugup. Terima kasih kesempatannya ingin bertanya. Yang pertama, Kak, terkait TOEFL sama IELTS itu buat preparation-nya itu kira-kira yang di Indo tuh yang recommended itu menurut Kak Rika tuh di mana aja ya? Karena jujur aku juga tertarik ya, karena dulu juga lulus D3, sempat ke kampung Inggris juga, dan kayak memang sih benar kata Kak Rika, kita harus cari orang yang punya visi misi yang sama, karena lingkungan juga mempengaruhi cara kita berpikir gitu ya. Salah satu pilih UB juga karena pengen biar dekat kalau misalnya di semester bisa ke paling dekat gitu kan ya. Nah, kira-kira rekomendasinya apa saja? Terus kemudian yang terkait kontribusi sama esai. Nah, kan kalau misalnya kontribusi itu kadang kan harus sejalan ya sama misalnya yang udah pernah dilakuin sama yang nanti yang akan datang itu juga tertuang dalam esai ya. Kira-kira gimana sih caranya kita tuh bisa menemukan hal yang pas untuk nanti bisa kita tekuni nih, misalnya dulu aku pernah jadi volunteer COVID kan ya, gimana caranya kita cari stakeholder misalnya yang di bidang lain gitu, jadi biar bisa apa ya, kayak Pak Rika tadi ukari ya gitu-gitu yang menemukan ide-ide itu. Nah kayak gitu sih, sama terkait, aduh jadi lupa, cara kita untuk menyiapkan misalnya tentang penulisan CV gitu ya, karena kadang ada pernah mengikuti beberapa yang sharing juga Kak,
itu lebih banyak tuh terkait kontribusi dan misalnya kayak pernah jadi volunteer di mana, terus kayak enumerator penelitian apa, kemudian pengabdiannya untuk apa aja. Nah, kayak gitu-gitu tuh sama kelebihan sama kelemahan itu kadang yang menjadi ini ya juga di interviewnya itu ya Kak. Jadi pengalaman Kak Rika mungkin boleh di-sharing yang kendala dan juga cara kita untuk menyiasati nanti kalau misalnya mengikuti pendaftaran beasiswa tersebut. Terima kasih Kak. Oke, thank you banget Priscilia. Jadi pertanyaannya tadi itu ya, apa maksudnya TOEFL IELTS-nya yang recommended di mana? Terus kemudian kontribusi esai kalau di bidang lain gimana gitu nggak sih kalau beda sama yang sebelumnya? Dan yang terakhir tadi ngomongin CV itu apa ya maksudnya? Kayak oh kalau misalnya kendala terhadap beasiswa atau gimana ya? Priscilia yang pertanyaan terakhir tadi. Yang terakhir tuh yang kalau di interview kan biasanya ditanyakan kelebihan kekurangannya Kak. Nah, Oh, itu kira-kiranya kayak inisiatifnya gimana? Terima kasih. I see. Langsung dijawab nih Kak Putri. Oke, ya langsung dijawab Kak Rika. Oke. Jadi kalau misalnya TOEFL atau IELTS itu jadi saya belajarnya lumayan takes time ya teman-teman, karena untuk meningkatkan satu skor IELTS itu kita butuh 220 jam belajar. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau waktu itu saya starting point-nya tuh kalau nggak salah nggak sampai 5, untuk nge-achieve sampai 7 lebih di kampus-kampus di sini gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu saya nggak bener-bener fully belajar dulu, terus ke distract sama hal yang lain itu pasti bakal lebih berat. Tapi ada juga teman-teman yang saya ketemu juga dia yang paginya kerja nge-shift gitu, malamnya masih bisa belajar gitu. Jadi makanya kayak kalau misalnya sekarang teman-teman masih kuliah, itu kan waktunya cukup cukup banyak ya untuk kita bisa belajar. Jadi itu bisa direkomendasiin. Apalagi sekarang bisa online. Kalau saya rekomendasiin itu based on personal ya teman-teman. Jadi based on pengalaman saya waktu itu saya ke Pare, ke kampung Inggris. Jadi saya nggak ngambil TOEFL. I mean kalau TOEFL kan TOEFL ITP itu kan waktu lulus S1 kita udah dapat waktu di UB gitu. Cuma langsung saya dapat daftar IELTS gitu. IELTS yang saya daftar itu di beberapa lembaga, jadi kayak paketan dulu. Jadi saya selalu rekomendasiin coba belajar untuk IELTS preparation dulu. Di situ nanti teman-teman tahu kira-kira starting point-nya berapa. Kan IELTS itu kan ada 4 ya, ada listening, ada reading, ada speaking, ada writing. Dari 4 itu, teman-teman kira-kira pas preparation tuh, pas tes itu kira-kira dapat berapa? Misalnya kayak, oh saya pas sekali, selama sebulan saya dapat 5, saya bisa dapat 4,5. Nah, yang jelek di mana aja? Oh, saya jeleknya di writing, saya jeleknya di speaking, atau saya emang nggak punya dasar apa-apa, misalnya gitu. Oke, setelah kita udah tahu starting point-nya di mana, di kelas IELTS preparation tadi, bisa di titik nol, bisa di Global English, terus kemudian, ini saya nggak promosi ya, tapi itu yang saya udah pernah daftar gitu ya teman, saya udah pernah saya daftar, dan saya juga les di sana gitu ya. Ada juga kalau saya rekomendasiin IELTS Impact juga itu bagus, mungkin nggak terlalu terkenal tapi itu oke untuk writing-nya. Bisa juga untuk jadi akhirnya saya waktu itu sebelum waktu profesi belum ujian UKNI saya ke Pare lah sebulan. Waktu itu udah dapet coba oh ternyata ya ampun berat banget gitu ya. Kita kayak background kita mungkin nursing ya teman-teman. Jadi kayak nggak ada paparan bahasa Inggris. Mungkin dulu saya K3LN, nggak tahu sekarang K3LN masih ada atau enggak. Yang kelas kompetensi kerja di luar negeri kalau nggak salah kepanjangannya. Nah, tapi kan tetap daily kita kan tetap bahasa Indonesia gitu. Jadi paparan bahasa Inggrisnya sangat sedikit. Sedangkan IELTS itu kan aktif dan juga passive language. Jadi benar-benar oke, ternyata susah ya gitu. Jadi kayak waktu sebelum lulus, oh, ternyata susah. Terus once udah lulus, akhirnya balik lagi ke Pare. Jadi kayak cuma sebulan sebelum lulus, terus akhirnya balik lagi benar-benar belajar. Di situ tahu, oh saya kurangnya ternyata di sini loh. Ternyata basic banget. Saya akhirnya belajar dulu grammar. Grammar tuh saya bisa mungkin rekomendasi teman-teman kalau misalnya mau ke Pare ke Miss June itu nggak ada juga promonya tapi emang bagus dari semua semua lembaga dia cuma sebulan tapi itu akhirnya bisa ngerti banget grammarnya kayak gimana jadi waktu saya sampai di UK pun semuanya kepake gitu bahasa Inggrisnya itu terus kemudian akhirnya oh saya ternyata speakingnya juga kurang akhirnya saya private jadi pertama kita assess dulu kita kurangnya di mana dengan ikut IELTS preparation. Terus kalau kita udah tahu kurangnya di mana, either listening kah? Listening
sama reading itu skill pasif yang kita bisa latih terus. Kita misalnya ikut kelas nih, udah tahu teorinya, oh cara jawabnya kayak gini. Tapi kan untuk kita bisa latihan bener-bener kan, oke, kita latihan terus setiap hari gitu teman-teman. Udah tahu cara jawabnya gimana, tapi kan kita untuk bisa dengerin dan kita bisa jawab bener kan kita latihan. Jadi emang latihan. Jadi kalau udah kita tahu teori, kita latihan. Jadi itu. Terus, iya tadi, jadi kayak ada titik nol, ada Global English, ada IELTS Impact di Pare. Kalau online juga bisa online atau offline. Jadi kalau nggak salah bisa in person juga. Kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu bisa online. Dan resources dari internet tuh banyak. Mungkin bisa cek juga ya di Instagram saya. Jadi promo nggak promo ya teman-teman. Cuma saya pernah ngasih link gitu loh, link belajar untuk IELTS tuh di mana aja gitu-gitu. Biasanya juga belajar di YouTube untuk jawab-jawab soal listening sama reading, update soalnya apa aja gitu-gitu. Kalau esai yang kedua, kontribusi. Nah, kalau kita ngomongin kontribusi, itu benar-benar sangat personal, teman-teman. Dan di situ banyak juga teman-teman saya yang dia baru fresh grade tapi lulus juga gitu. Banyak juga, kan saya juga belum banyak pengalaman ya. Tapi di situ intinya yang tadi, kalau kita di bidang lain gimana? Kalau kita pengalaman nggak sama? Nggak apa-apa, asalkan kita milih dulu nih karir plan kita apa sih, ranah kita yang mau kita ambil gitu. Baru yang kita sudah lakukan tuh kita bisa pilih-pilih gitu. Misalnya kayak, oh saya tadi kan karena saya pengennya adalah praktisi dan akademisi di bidang keperawatan komunitas, akhirnya saya milihnya tuh pengalaman yang relate gitu. Jadi kita pilih dulu deh yang akan kita lakukan tuh ranahnya kemana. Jadi itu yang bisa mungkin cara paling gampangnya untuk bisa ngepick. Kan pengalaman tadi kan banyak ya. Oke, saya bisa pengalaman, saya punya banyak pengabdian masyarakat, saya punya ini. Tapi yang kira-kira relate sama yang akan kita lakukan itu apa? Jadi pilih dulu yang akan kontribusi kita yang akan kita lakukan itu di bagian mana, baru pilih pengalaman yang cocok. Gitu aja sih. Dan kalau cross major itu juga nggak apa-apa banget. Banyak teman saya yang cross major, jadi kayak ada jurusan pertanian, lulusan S1 pertanian, ngambilnya TESOL atau bahasa Inggris. Kan gak nyambung banget ya, teman-teman. Tapi apa yang bisa mereka akhirnya dapat beasiswa dan juga kuliah di tempat tersebut gitu? Ya karena ada pengalaman, di situ ada bridging pengalaman gitu. Misalnya kayak, oh teman-teman udah lulus misalnya, terus nggak langsung S2. Misalnya nanti pengalamannya kerja di BPJS, nggak sebagai praktisi nursing juga. Terus akhirnya mau S2 lagi nih. S2-nya nggak ngomongin nursing lagi dong, karena tadi pengalamannya kan di bidang administrasi misalnya. Bisa banget ngambil di public health. Jadi itu semua akan sangat bervariasi, tentukan dulu tujuannya apa, karir plan-nya apa gitu. Jadi biar lebih gampang. Dan cross major tuh nggak masalah banget, asalkan teman-teman bisa ngasih reason kenapa, dan biasanya reasonnya itu karena bridging pengalaman. Tuh. Dan yang terakhir, kalau kelemahan sama kelebihan, biasanya tuh cari kekurangan ya maksudnya, kalau di CV. Jadi kita tuh nggak harus hebat gitu loh untuk kita bisa keluar negeri. Tapi kita tahu kita tuh siapa. Jadi banyak juga teman-teman saya yang prestasinya bagus, bagus banget banyak. Tapi apakah kalau waktu kita interview kita jelasin, saya menang ini loh, saya lomba di sini, saya pernah megang ini, enggak. Ketika kita interview, kita tuh jelasin diri kita tuh siapa. Dari satu pengalaman tadi, misalnya kayak, oh ya saya mau cerita, saya orangnya misalnya kayak, pertanyaannya, gimana sih kamu memimpin suatu organisasi, misalnya gitu. Apakah saya jelasin, oh ya saya pernah ketua ini, saya ikutan ini. So what gitu loh. Kalau dengan kayak gitu jawabannya kan untuk apa? Tapi kita jelasin, oh ya saya punya beberapa pengalaman menjadi ketua. Saya mau ngasih satu contoh gitu, misalnya tadi, saya pernah memimpin pengabdian masyarakat, saya mengorganize pengabdian masyarakat itu, saya mengopen rekrutmen volunteer dari teman-teman sejawat lain. Itu kan menunjukkan sisi leadership kita. Terus kemudian tujuan kita apa? Oh iya, di situ saya berperan sebagai ketua. Dan di situ saya berkolaborasi juga dengan Departemen Kesehatan di Malang. Terus juga saya berkolaborasi dengan dosen-dosen untuk memberikan materi. Hal-hal kayak gitu yang bisa ngelihat, oh itu sisi leadershipnya. Saya juga mengorganize teman-teman saya conduct meeting setiap hari, saya menggunakan community arts center sebagai teori, kayak gitu-gitu. Dan hasilnya setelah kita melakukan pengabdian masyarakat, kita mendapatkan 80% dari partisipan itu gula darahnya menurun setelah kita berikan treatment. Nah, sehingga di situ kita mencoba membuat hal tersebut secara
menulis secara jurnalnya, secara apa ya, saintifiknya didukung oleh dengan dosen gitu-gitu. Jadi satu pengalaman itu dijelaskan dengan detail gitu menggunakan STAR method. Nanti ada tipsnya juga. Cuma gimana cara kita biar bisa nggak kelihatan gimana sih kekurangan kita? Pilih kekurangan yang itu masih kita bisa bisa perbaiki gitu. Misalnya kekurangan, oh saya kekurangan yang bagus. Misalnya kayak saya orangnya eh saya orangnya misalnya eh, saya orangnya pace-nya cukup cepat untuk ngerjain sesuatu sehingga ketika saya bekerja dengan orang, mungkin ketika orang itu lelet saya nggak bisa gitu, misalnya gitu. Itu kan sesuatu mungkin bisa kekurangan, tapi juga bisa hal yang itu kelebihan. Jadi, tapi di situ saya belajar, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain sehingga kerjasama pada saat mengerjakan suatu proyek itu berangsur baik gitu. Jadi pilih kekurangan yang kira-kira itu teman-teman bisa rasa itu bisalah diperbaiki gitu. Semoga menjawab ya, Priscilia. Oke, terima kasih Kak Rika. Dari Kak Priscilia, apakah sudah menjawab? Oh, jelas banget, langsung nyata gitu. Aduh, thanks banget Kak Rika sharingnya. Iya. Oke, mungkin dari Kak Priscilia, apakah ada yang ditanyakan kembali? Cukup, mungkin tadi sudah banyak yang bertanya juga, sudah menjawab banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, Ners, selanjutnya saya dikarenakan sesi tanya jawab telah selesai, Ners Rika, saya izin bertanya lagi kepada Ners Rika, apakah Ners Rika berkenan jika menjawab pertanyaan di luar forum, Ners? Oh, boleh. Feel free to ask ya, teman-teman. Oke, terima kasih Ners Rika. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Ners Rika atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa.